Satgas Kartika Jalakrida dan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-65 melanjutkan muhibah internasional dengan KRI Bimasuci. Setelah menyelesaikan misi pertama mengikuti Tall Ship Race dalam event Sail Regatta di Vladivostok, Rusia, KRI Bima singgah di Qingdao, Tiongkok, dan kemudian mengarahkan destinasi berikutnya ke negeri Sakura, Jepang. Selanjutnya KRI Bimasuci dan Satgas KJK menuju Jeju, Korea Selatan untuk mengikuti International Fleet Review atau IFR. Badai topan ketiga menjadi ancaman di Kepulauan Jepang Selatan dan Semenanjung Korea, dan khususnya kapal-kapal dan para pelaut yang berada di Laut Cina Selatan. Perjalanan Bimasuci terhindar dari badai Trami dan mulai memasuki alur masuk ke dermaga Sasebo, Jepang. Seperti biasa, ada paparan menjelang masuk ke Sasebo dari tim yang telah ditugaskan untuk masing-masing destinasi singgahnya Bimasuci. Yang di sebelah kiri yang tidak ada gambar kapal itu nanti kita akan sandar di sana. Kita akan sandar di sana pada saat pagi hari. Sasebo memang bukan tujuan awal singgahnya Bimasuci di negeri Jepang. Saya minta pada saat karena badai Trami, tujuan awal di kota Yokosuka diubah ke kota Sasebo. Jadi ada dua ancaman dari rute Qingdao ke Yokosuka, yaitu Taifun Tamri dan Taifun Kongre. Ketika Taifun Tamri itu bisa lolos, misalnya kapal lolos selamat sampai ke Yokosuka dan bisa sandar sampai Yokosuka, tapi untuk kembali ke Yeosu, tempat berlangsungnya IFR, akan berpapasan, akan mendapat ancaman Taifun Kongre pada tanggal 3, 4, 5, dan tanggal 3 kita angkat jangkar dari pantai barat Korea Selatan, kita bergerak menuju Sasebo, kita sandar dengan selamat tanggal 5, dan kita bersiap-siap menghadapi Taifun Kongre. Pagi ini, perlahan Bimasuci memasuki Japan Maritime Self-Defense Force atau GMSDF. Di Sasebo ada dua Territorial Naval Base, yaitu Naval Base Jepang dan Naval Base Amerika. KRI Bimasuci dan seluruh pengawak disambut tuan rumah di dermaga. Para petinggi Angkatan Laut Jepang, yaitu Second Fleet Commander GMSDF Sasebo District, VADM Satoshi Kikuchi, dan Chief of Staff GMSDF Sasebo District, RIDM Kenjo Sato. Petinggi Angkatan Laut Indonesia turut menyambut kedatangan Bimasuci di Sasebo. Waasop Kasal, Laksma TNI Yusuf, dan Atase Pertahan RI di Tokyo, Kolonel Penerbang Ian Fuadi. Rombongan tamu disambut Satgas KJK dan para taruna ketika masuk ke dalam kapal dan mencoba makanan khas Bimasuci, yaitu mie dan bakso kapal buatan para kru Bimasuci. Para petinggi Angkatan Laut Jepang menyarankan agar Bimasuci semakin masuk ke dalam di dermaga umum karena adanya ancaman badai Kongre. Perubahan rute atau perubahan port visit dari Yokosuka ke Sasebo itu sudah melalui pengajuan resmi, dan karena itu sudah menjadi keputusan pimpinan atau komando atas,
semua kegiatan yang tadinya pejabat-pejabat utama Angkatan Laut seperti Pangko Armada II akan berkunjung ke Yokosuka ataupun asisten operasi Kasal akan berkunjung ke Yokosuka harus menyesuaikan, karena ini sudah menjadi telegram atau perintah resmi dari Kepala Staf Angkatan Laut untuk merubah rute ke Sasebo. Bertepatan dengan hari ulang tahun TNI, Bima Suci merapat di Sasebo International Port. Pelabuhan ini lebih menjorok ke dalam. Harapannya, efek badai Kongre tidak begitu parah menerpa Bima Suci, khususnya tiang-tiang layar kapal. Upacara Hari TNI dilaksanakan di geladak tengah kapal. Ke-73 tahun 2018 siap dilaksanakan. Laksanakan. Baik di dalam maupun luar. Seluruh pengawal kapal dan taruna tentu mengikuti upacara ini. Postur yang disegani. Sebagai alat negara, tugas TNI tidak lepas dari berbagai tantangan saat ini maupun di masa depan yang semakin kompleks. Sasebo adalah wilayah paling barat dari pulau-pulau utama Jepang. Sasebo menjadi kota terbesar kedua setelah Nagasaki di prefektur Nagasaki. Meski menjadi pangkalan markas Angkatan Laut Jepang dan basis militer Amerika Serikat, tidak ada kesan seram atau angker khas militer di kota Sasebo. Sasebo menjadi ujung akhir jalur kereta Japan Railway. Berada di bagian ujung barat Jepang, tentu Sasebo dianugerahi pemandangan yang tidak dimiliki tempat lain, yaitu pemandangan matahari terbenam yang mempesona. Pemandangan malam pun terasa romantis di banyak sudut kota Sasebo, termasuk di dermaga KRI Bima Suci bersandar. Namun tengah malam, badai Kongre pun menerpa Bima Suci. Angin kuat menaikkan permukaan air laut dan membuat tiang-tiang kapal berderit, bergesekan dengan tali-tali layar. Hari kedua di Sasebo, Komandan KRI Bima Suci mengajak seluruh pengawal kapal yang tidak bertugas mengunjungi museum yang jadi salah satu ikon Jepang. Museum Bom Atom Nagasaki atau Nagasaki Genbaku Shiryokan yang selesai dibangun 1996 difungsikan untuk mengenang peristiwa bom atom di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Memasuki bangunan Museum Bom Atom Nagasaki, pengunjung dibawa pada kejadian ketika bom atom dijatuhkan dari langit Nagasaki. Foto-foto keadaan kota setelah ledakan bom, termasuk replika tembok gereja Katedral Urukami yang terbakar akibat ledakan bom. Di ruangan lain, pengunjung bisa melihat beberapa barang sisa ledakan yang dipajang seperti botol kaca, pakaian yang terbakar, hingga replika struktur bom atom. Nagasaki Peace Park atau Taman Perdamaian Nagasaki adalah taman yang dibangun untuk mengenang korban yang meninggal dalam peristiwa bom atom di Nagasaki. Patung berwarna biru setinggi 9,7 meter ini menjadi ikon perdamaian dengan tangan menghadap ke atas yang berarti menjaga hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dan tangan kiri menghadap samping yang berarti menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi Sasebo ini juga merupakan pemikiran yang dalam dari kami sebagai pengawal KRI Bima Suci, dan Sasebo ini sangat dekat dengan kota Nagasaki. 1 jam dengan bus untuk menuju kota Nagasaki. Seperti kita tahu bahwa kota Nagasaki termasuk kota yang sangat bersejarah pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, yaitu salah satu dari 2 kota di Jepang yang dibom atom oleh sekutu, dalam hal ini oleh Amerika Serikat, yaitu kota
kota Nagasaki dan kota Hiroshima, dan itu menjadi pembelajaran penting bagi taruna dan prajurit dan perwira kapal. OpenShip Bimasuci seperti biasa ketika bersandar dimanapun dilakukan Satgas KJK untuk warga umum Sasebo. Masyarakat Jepang yang antusias pada dunia laut dan kapal layar khususnya memenuhi geladak Bimasuci dari haluan hingga buritan. Malam harinya juga seperti ritual pengawak kapal Bimasuci adalah melaksanakan koktail party. Makanan khas kapal Bimasuci seperti nasi goreng, mie dan bakso menjadi sajian yang langsung diburu para tamu. Dinginnya hawa di Sasebo dihangatkan dengan hiburan khas Bimasuci seperti juga yang dilakukan di negara-negara yang disinggahi sebelumnya. Dari tarian daerah hingga hiburan band Gita Taruna. Hari keempat di Sasebo menjadi hari terakhir Bimasuci untuk bergeser ke destinasi selanjutnya. Perlahan, Bimasuci meninggalkan Sasebo dengan segala keindahan Jepang. Jeju, Korea Selatan menjadi destinasi penting yang menjadi salah satu misi muhibah KRI Bimasuci. Setelah melaksanakan pelayaran dari Jepang, kini KRI Bimasuci dan Satgas KJK 2018 tiba di Jeju Naval Base. Kapal berkelir putih dengan bendera merah putih berukuran raksasa ini perlahan memasuki dermaga AF dan tiba di Korea Selatan pada Selasa 9 Oktober 2018. Di dermaga pelabuhan Jeju Naval Base, Satgas KJK disambut Chief of Staff 8 Flotilla of Commander Republic of Korea Fleet, Kapten In Chul Cho, dan Atase Pertahanan RI di Seoul, Korea Selatan, Kolonel Laut Oka Wirayudatama. Penyambutan formal dilanjutkan dengan kunjungan ke dalam Bimasuci. Kedatangan KRI Bimasuci di Jeju, Korea Selatan untuk menyemarakan International Fleet Review atau IFR dan Western Pacific Naval Symposium atau WPNS dari berbagai delegasi dunia. Selama berada di Jeju, pengawak KRI Bimasuci beserta 100 taruna dan taruni AAL yang melaksanakan KJK 2018 akan mengikuti rangkaian kegiatan seperti OpenShip, seminar teknologi dan persenjataan kapal, pameran alutsista, community relation, olahraga bersama, friendship night, pass in review, serta cocktail party. KRI Bimasuci tiba di pelabuhan Angkatan Laut Jepang pada tanggal 9 Oktober jam 11.30 local time. KRI Bimasuci disambut pada acara welcome ceremony dipimpin oleh Komandan Pendidikan Latihan Angkatan Laut Korea Selatan, Atase Pertahanan untuk Korea Selatan, dan Laban 1 Rem Staf Operasi Mangsal.
Pameran alutsista di Jeju Naval Base ini berlangsung meriah. Berbagai persenjataan khususnya untuk Angkatan Laut dipamerkan dan dijual perusahaan produsen senjata dan kendaraan perang. Salah satu agenda dalam International Fleet Review adalah Pass in Review atau berlayar berurutan seluruh peserta IFR. KRI Bimasuci sebagai satu-satunya kapal perang latih tiang tinggi menjadi pembeda dengan seluruh peserta Pass in Review yang hampir seluruhnya adalah kapal perang yang dilengkapi persenjataan seperti kapal jenis destroyer, fregat, corvette, hingga kapal induk Amerika. Saling memberi penghormatan bagi kapal-kapal yang berurutan jalannya melintas menjadi kode etik dalam Tentara Angkatan Laut. Penampilan kru seluruh peserta IFR di hari ketiga adalah kirap pendek di pinggir dermaga. Tentu saja, ini menjadi ajang para taruna unjuk kebolehan dengan genderang sulingnya. Dan benar, genderang suling yang dimainkan dan atraktif menjadi magnet para pengunjung melihat aksi taruna memainkan genderang suling. Saya Rizky Zalan Joiri, pangkat Sersan Mayor Datorna Pelaut, nomor akademi 2016294. Di sini saya sebagai tertua liting angkatan 65 dan juga menjabat sebagai Dewan Musyawarah Taruna Korps Pelaut. Singkatannya Demustar. Untuk genderang suling, saya memegang kopel bass drum. Di sana bass drum bisa dibilang juga alatnya paling berat. Ketika latihan atau bermain, yang paling berkeringat. Karena selain kita memainkan musik, kita juga dituntut untuk atraksi-atraksi untuk memperindah penampilan. Seluruh rangkaian IFR telah usai. Bimasuci telah menuntaskan 2 misi yang diemban dalam Muhibah Internasional perdananya, Event Tall Ship Regatta dan IFR. Kalian harus melalui Filipina setelah itu masuk ke Indonesia. Tali pengencang Bimasuci dilepas dan jangkar pun ditarik. Tiba waktunya bagi Bimasuci melanjutkan perjalanan muhibahnya. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Wuspolo Kito dan Atase Pertahanan RI di Korea Selatan Okawira Yudatama melepas Bimasuci hingga menghilang di antara pulau-pulau kecil sekitar Jeju. Pada hari Jumat, 9 November 2018, KRI Bimasuci memasuki buoy dan alur pelayaran barat di Kawal Kalbawen dan Kalkadet 5 untuk kemudian tiba di pangkalan Koarmada 2 ujung Surabaya. Semuanya terbayar pada saat kami setelah pelantikan jadi pratar. Itu orang tua kami datang untuk pertama kalinya melihat anak-anaknya setelah dilepas dari pengumuman diterima menjadi tentara. Dan luar biasa, itu orang tua tuh benar-benar seperti kayak bangga melihat anaknya pertama kali. Padahal kami itu merasa kami baru cuma caprabatar, baru pratar. Momen yang emosional sekaligus mengharukan adalah ketika KRI Bimasuci telah benar-benar bersandar dan upacara seremonial. Dan besar harapan saya dengan adanya ketika jelek dari ini bisa menarik para rekan-rekan, teman-teman, adik-adik sekolah SMA untuk bisa bergabung dengan kita, bahwa kalian mempunyai potensi, kalian mempunyai bakat, kalian mempunyai kemampuan, bergabunglah dengan Angkatan Laut. Join the Navy to see the world. Justru di laut kita jaya. Jala Seva, Jaya Mahir. Ini adalah sebuah muhibah perdana yang akan dikenal dan dikenang menjadi ikon bangsa, mutiara penanda zaman. Pada jejak keberadaannya, Bimasuci meniti masanya, mencapai kejayaan dan melegenda pada iringan putaran waktu.